Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Budi Utomo Surakarta, khususnya kelas 8. Kali ini berjumpa lagi dengan saya Ustadz Ilyas pada mata pelajaran prakarya. Oke. Minggu kemarin kita sudah memasuki materi yang pertama, yaitu bab pertama. Hari ini kita juga akan melanjutkan untuk materi selanjutnya, masih pada bab pertama, tapi untuk yang karena minggu kemarin belum selesai, maka hari ini kita lanjutkan. Sebelumnya, jangan lupa, karena kondisi masih seperti ini, anak-anak supaya tetap menjaga kesehatan, tetap melaksanakan protokol kesehatan, tetap memakai masker, jaga jarak, dan juga selalu mencuci tangan atau menjaga kebersihan. Dan juga tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran walaupun masih secara daring. Oke, ya. Ini kemarin kita terakhir sampai sini, yaitu mengenai pengertian contoh dari bahan lunak yang kedua, yaitu bahan lunak buatan. Oke, mungkin kita sedikit mereview materi pada minggu kemarin apa saja. Jadi minggu kemarin Ustadz sudah menjelaskan bahan lunak itu ada dua, ya. Yang pertama adalah bahan lunak alami dan juga yang kedua adalah bahan lunak buatan. Kemarin Ustadz sudah menjelaskan semuanya, dua-duanya sudah Ustadz jelaskan. Nah, pada hari ini Ustadz akan memberikan contoh-contoh dari pembuatannya, tetapi pada hari ini kita fokus ke dua poin, yaitu yang pertama adalah alat-alat yang digunakan untuk membuat kerajinan bahan lunak, dan juga yang kedua adalah cara-cara membuat sebuah kerajinan dari bahan lunak. Untuk nanti kita fokusnya mungkin untuk yang contoh fokus pada bahan tanah liat, ya, untuk bahan alami. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke materi. Nah, ini contoh yang mungkin Ustadz sudah sampaikan minggu kemarin. Ya, ini. Yaitu menyiapkan peralatan untuk membuat kerajinan, khususnya kali ini bahan lunak. Ya. Jadi alat-alatnya itu ada berbagai macam. Nanti di sini ada dicontohkan kurang lebih ya 6 alat, nanti bisa kalian simak. Oke, mungkin barangkali di sini ada yang mencatat, nanti mungkin kalian bisa mencatat poin-poinnya saja, karena mungkin untuk materi hari ini catatannya cukup banyak, jadi kalian catat poin-poinnya saja, seperti misal nama alat atau nama caranya saja, ya. Untuk lebih detailnya mungkin barangkali jika kalian sudah memiliki buku, lebih baik melihat buku saja. Oke, yang pertama adalah mesin pengolahan bahan baku mentah. Nah, untuk pengolahan ada beberapa contoh. Yang pertama ada meja gipsum, kemudian plunger, kemudian ada dua, ya, meja gipsum dan juga plunger. Nah, yang kedua adalah alat pembentuk kerajinan. Yang pertama ada alat putar kaki, ya. Jadi ini berfungsi memutar bahan dengan alat yang digerakkan dengan kaki, ya. Alat putar kaki dan juga alat putar tangan. Jadi memutarnya itu menggunakan tangan. Seperti itu. Kemudian peralatan tangan atau hand tools. Ada yang pertama itu butsir, ya. Itu biasanya untuk mengikrik, ya, atau seperti untuk membuat motif pada tanah liat seperti itu. Kemudian ada tali benang atau benang potong. Biasanya untuk memotong tanah liat itu bisa, jadi seperti menggesek-gesekkan benangnya agar tanah liatnya terpotong. Kemudian juga ada penggiling dan juga yang terakhir adalah cetakan. Ya, itu peralatan tangan untuk membuat bahan lunak. Nah, itu tadi alat-alatnya. Sekarang kita masuk ke
teknik-teknik dalam membuat sebuah kerajinan dari bahan lunak, khususnya pada materi kali ini tentang tentang kerajinan dari tanah liat. Ya, nanti ada beberapa cara atau beberapa teknik, jadi bisa kalian simak. Yang pertama ada teknik basah sederhana atau tradisional. Ya. Pertama, jelas kalian siapkan dulu bahannya, yaitu tanah liat atau lempung. Nah, kemudian setelah sudah mendapatkan bahan dasarnya, lempung kalian letakkan di atas tanah datar dan terbuka selama 1-4 minggu agar terkena panas dan hujan. Nah, setelah itu tempatkan lempung pada bak perendaman dan dangkal dan rendam selama beberapa hari. Nah, setelah 1 hari, air yang ada pada bak perendaman dibuang. Jadi setelah 1 hari airnya kalian buang, kemudian lempung yang ada dalam perendaman diinjak-injak sampai sambil dibersihkan kerikil, rumput, kotoran yang menyertainya. Ya. Atau barangkali nemu uang, ya diambil dulu uangnya. Kalau memang baru beruntung. Barangkali ada uang yang ketut, ya, atau ikut masuk. Ya, intinya kalian bersihkan dulu lempungnya itu. Kemudian lempung siap digunakan untuk membuat benda-benda yang diinginkan. Ya, produk kerajinan yang sudah jadi. Jadi gitu, teknik basah sederhana ya dibuka di ditaruh di alam terbuka dulu, kemudian direndam, kemudian diinjak-injak. Ya, biar nanti mudah untuk dibentuk gitu. Ya, itu yang teknik sederhana atau tradisional. Sedangkan yang kedua, teknik basah dengan mesin. Yang pertama, ya, lempung diambil dari tempat penggalian, lempung diangkut ke bengkel seni. Seperti yang pertama tadi ya, kita menyiapkan bahan baku atau bahan dasarnya dulu. Kemudian, lempung dimasukkan ke dalam plunger dan disaring dengan air. Kemudian diputar kurang lebih 10 jam. Ya, itu ya, ada alatnya. Diputar selama kurang lebih 10 jam. Kemudian masukkan lempung ke dalam ember atau bak dan diendapkan selama 1 hari sampai permukaan terlihat bening. Diendapkan sampai benar-benar mengendap. Kemudian tanah yang sudah mengendap dipindahkan dengan menuangkannya ke meja gips. Nah, setelah itu diuli hingga betul-betul liat, ya, diuli, tahu kan diuli kayak di remas-remas gitu sampai betul-betul liat, jadi sudah menyatu tapi elastis gitu ya. Kemudian lempung dibentuk bulat-bulat menyerupai bola-bola dan dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik serta disimpan di tempat yang lembab. Nah, kemudian tanah siap digunakan untuk membuat benda-benda keramik. Nah, itu teknik basah dengan mesin. Bisa dipahami ya. Tadi teknik basah dengan mesin. Kemudian, nah, kalau ini sedikit berbeda dengan yang dua tadi. Kalau yang dua tadi dengan teknik basah, kalau yang ini dengan teknik kering. Nah, yang pertama seperti yang lainnya juga. Jadi intinya ambil dulu bahan bakunya. Kemudian lempung diletakkan di atas tanah datar dan terbuka hingga beberapa hari. Ya, ini mirip dengan teknik basah yang sederhana. Jadi dibiarkan di ruang terbuka hingga beberapa hari. Kemudian lempung ditumbuk dengan palu sampai halus. Ditumbuk-tumbuk sampai benar-benar halus. Kemudian lakukan penyaringan dengan dengan lebar lubang saringan yang dikehendaki. Nah, jadi seperti disaring menggunakan saringan. Jadi
sesuai keinginan. Jadi misal kita ingin halus ya kita pakainya saringan yang benar-benar halus. Kalau mungkin agak sedikit lebar ya cari saringan yang agak lebar. Jadi bergantung kebutuhan. Lakukan penyaringan. Nah, kemudian campurkan air sedikit demi sedikit sambil diuli sampai matang. Nah, seperti tadi, jadi dicampur-campur terus sampai nanti liat atau elastis. Nah, dengan diberikan air. Nah, setelah itu bentuklah lempung seperti bola-bola dan masukkan ke dalam kantong plastik. Jadi dibuat bola-bola, kemudian dimasukkan ke kantong plastik. Ya, mungkin waktu kalian kecil suka mainan tanah, mungkin sudah nggak asing dengan cara-cara ini. Jadi mungkin sedikit bernostalgia. Nah, kecuali kalau rumah kalian benar-benar di tengah kota, jadi mungkin kalian jarang ya memegang tanah liat. Kalau Ustadz dulu ya masih menjumpai tempat-tempat yang banyak tanah liatnya, jadi biasa buat mainan gitu. Ya, jadi nggak jauh berbeda. Cuman kali ini mungkin dengan teknik yang lebih diarahkan, jadi lebih memakai metode. Jadi mungkin nanti hasilnya juga beda. Oke, tadi sampai itu ya, sampai dibentuk seperti bola-bola, kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik. Kemudian setelah itu simpan di tempat yang lembab hingga beberapa hari agar butiran-butiran tanah pecah dan homogen. Kemudian lempung siap digunakan untuk berbagai kerajinan. Mungkin itu dulu saja, karena nanti kalau Ustadz lanjutkan barangkali nanti materinya terlalu banyak. Jadi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu saja. Untuk yang lain insya Allah Ustadz sampaikan atau lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Oke, seperti itu insya Allah dari Ustadz. Saya cukupkan sampai di sini. Banyak salah dan kurangnya dari Ustadz, mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran walaupun masih secara daring. Akhiru qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.